Halo, Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang beranggotakan Taufik Hidayat, Suci Astri Utami, Cahyo Budi Prasetyo, Dwi Retno Hapsari, dan saya Aulia Afna. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai tradisi-tradisi apa saja yang ada dalam penelitian kualitatif. Jadi teman-teman, dalam penelitian kualitatif terdapat 7 tradisi. Yang pertama itu ada grounded, yang kedua biografi, yang ketiga fenomenologi, yang keempat etnografi, yang kelima meta-etnografi, yang keenam studi kasus, dan yang ketujuh adalah IPA. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selamat menyimak. Baik, yang pertama yaitu grounded, yang bertujuan yaitu untuk menyusun, menemukan, mengembangkan, merekonstruksi teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Jadi dalam hal ini individu saling berhubungan, bertindak, terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan interview, rekaman, dokumen, hasil partisipasi observasi secara induktif. Kemudian analisis data yaitu menggunakan pengkodean terbuka, pengkodean aksial, pengkodean selektif, matriks kondisional. Pada saat melakukan penelitian, peneliti tidak menyusun pertanyaan yang mengarah pada fokus permasalahan, karena sasaran dan permasalahan belum diketahui atau masih asing bagi peneliti. Contoh dalam hal ini adalah mempertanyakan mengapa dokter rumah sakit umum memberikan layanan yang berbeda terhadap para pasien yang tengah sekarat. Kemudian bagian kedua yaitu biografi. Dalam hal ini bertujuan untuk mengungkap pengalaman menarik, turning point moment, yang sangat menarik atau mengubah hidup suatu individu. Peneliti memposisikan dirinya sebagai subjek. Kemudian data yang digunakan yaitu terutama menggunakan wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Analisis data dalam hal ini menggunakan cerita-cerita, epifani, kemudian isi sejarah. Contoh dalam hal ini yaitu mempertanyakan jalan cerita atau perjalanan hidup yang mengantarkan seseorang menjadi penjahat ulung yang sangat ditakuti. Lanjut pada bagian ketiga yaitu fenomenologi. Berasal dari bahasa Yunani phenomenon yang artinya menunjukkan diri atau to show itself. Mengungkap makna fenomena pengalaman yang dilakukan secara alami berdasarkan kesadaran yang dialami beberapa individu. Dimensi penting dalam fenomenologi yaitu yang pertama, dalam setiap pengalaman manusia terdapat sesuatu yang penting, hakiki, dan bermakna. Yang kedua yaitu pengalaman seseorang harus dimengerti dalam konteksnya, harus mendalami pengalaman itu tanpa adanya perspektif dari luar. Kemudian data yang digunakan yaitu menggunakan wawancara panjang dengan hingga 10 orang. Analis data, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan pemaknaan, tema-tema makna, deskripsi umum pengalaman. Kemudian contoh fenomena dalam hal ini yaitu banyaknya orang yang menyukai barang impor dan merek internasional, perceraian para selebriti, dan lain-lain. Peneliti harus mendekati objek penelitian dengan pikiran polos tanpa adanya praduga, prasangka, asumsi, ataupun konsep sehingga nantinya akan diperoleh hakikat terdalam dari pengalaman tersebut. Peneliti harus mengenal dan memahami konteks pengalaman partisipan, sehingga penafsiran atas pengalaman tersebut dapat akurat dan menghasilkan teori yang baru. Data yang digunakan yaitu menggunakan wawancara. Kemudian pada bagian keempat yaitu ada etnografi. Berasal dari bahasa Yunani yakni ethnos, yang artinya orang, kelompok budaya atau budaya. Etnografi biasanya digunakan sebagai metode penelitian untuk antropologi. Tujuan dalam hal ini yaitu untuk memahami budaya atau aspek kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Peneliti harus memahami budaya suatu kelompok masyarakat dan meluangkan waktu yang cukup untuk tinggal bersama kelompok masyarakat tersebut. Data yang digunakan yaitu catatan lapangan, partisipasi observasi, interview, dan rekaman. Analisis data yang digunakan yaitu deskripsi, analisis, dan penafsiran. Contoh dalam hal ini yaitu mempertanyakan bagaimana tradisi gotong royong dalam suatu kelompok masyarakat. Metode kelima yaitu metaetnografi. Tujuan metaetnografi yaitu memahami gejala kemanusiaan, esensi maknanya dalam kelompok sosial atau individu. Datanya berupa dialog dan partisipasi dalam interaksi. Metode keenam yaitu studi kasus. Studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci memiliki pengalaman data yang mendalam yang menyertakan berbagai macam sumber informasi. Memahami secara utuh dan mendalam suatu kasus. Kasus bersifat unik, kasus bersifat umum. Tujuan: memahami individu, kelompok, lembaga, latar tertentu secara mendalam. Datanya berupa catatan lapangan, wawancara terstruktur yang mendalam. Analisis data berupa deskripsi tema-tema penegasan-penegasan. Contoh: mempertanyakan bagaimana dan mengapa Gus Dur bisa terpilih sebagai presiden. Mempertanyakan bagaimana LSM menangani anak jalanan melalui program rumah singgah. Terakhir, IPA, Interpretative Phenomenological Analysis. Tujuan dari IPA yaitu menyelidiki dan menginterpretasikan pengalaman hidup orang yang pernah mengalami fenomena umum serupa. Datanya berupa hasil interview terhadap 2 hingga 25 partisipan dengan pengalaman hidup yang serupa. Durasi wawancara 60 hingga 90 menit per sesi. Kemudian akan dilakukan wawancara tambahan jika diperlukan tindak lanjut. Analisis data melalui pengkodean atau coding data dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara terhadap partisipan serta mengecek kembali hasil interview untuk mengonfirmasinya. Contoh fenomena: hasil wawancara terhadap pengalaman pengajar muda dalam gerakan Indonesia Mengajar dalam melaksanakan gerakan Indonesia Mengajar. Pemaknaannya beragam karena setiap individu mengalami peristiwa yang berbeda-beda sejak diterima menjadi calon pengajar muda hingga pelaksanaan gerakan Indonesia Mengajar selesai. Namun, secara umum pengajar muda mendapatkan manfaat transformasi diri pada dirinya serta munculnya kepedulian terhadap pendidikan dan anak-anak. Sekian materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.